alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi mawala ma ba'd. Al-muhtaram al-mukarram yang saya hormati dan saya muliakan para habaib yang sepuh, berkhusus Sayyidina Habib Ahmad bin Muhammad Al-Idrus, Sayyidina Habib Utsman Segaf, dan juga Sayyidina Habib Abdullah Al-Kaf, Sayyidina Habib, semua habaib-habaib yang sepuh, dan juga Al-Muhtaram Al-Mukarram yang saya hormati dan saya muliakan, para habaib, para asatidz, bil khusus guru kita bersama Sayyidina Habib Ahmad bin Muhammad, Sayyidina Habib Muhammad bin Segaf Al-Jufri, Sayyidina Habib Abdul Qadir bin Yahya, Muhammad bin Utsman bin Yahya, wa Sayyidina Al-Habib, khususnya amanah ami saya sahibul bait Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Kaf. Kita doakan guru-guru kita, para habaib kita, semoga Allah panjangkan umur mereka, Allah berikan keistiqomahan dalam perjuangan mereka, Allah kabulkan semua hajat-hajat mereka. Amin Allahumma amin. Al-Muhtaram Al-Mukarram yang saya muliakan dan saya hormati, khususnya para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratus shalihin rahimakumullah. Duduknya kita di tempat yang penuh barakah ini, hadirnya kita dalam perkumpulan ini tidak lain dan tidak bukan untuk memeriahkan dan mengagungkan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan dan mengagungkan maulidnya Nabi. Para salaf ditanya oleh muridnya, "Duhai para guruku, duhai guru-guruku, mana yang lebih mulia? Malam Lailatul Qadar atau malam kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian para salaf pun mengatakan, "Inna afdalal layali maulidus syarif sallallahu alaihi wasallam." Paling mulianya malam, paling agungnya malam adalah malam sang kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam pada saat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian murid-murid mereka bertanya, "Duhai para guruku, mengapa bisa malam kelahirannya Nabi Muhammad lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar? Sedangkan malam Lailatul Qadar malam Allah turunkannya para malaikat. Sedangkan malam Lailatul Qadar malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mengapa malam kelahirannya Nabi Muhammad lebih mulia, lebih agung, lebih bermanfaat daripada malam kelahirannya daripada malam Lailatul Qadar?" Kemudian para salaf pun mengatakan, kalau bukan malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan ada malam Lailatul Qadar. Kalau bukan karena malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW, tidak ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW adalah malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling manfaat, khususnya bagi kita umatnya Sayyidina Muhammad SAW. Duduknya kita di tempat yang penuh barakah ini, hadirnya kita dalam perkumpulan ini untuk membaca maulidnya Nabi. Sebentar tadi telah dibacakan bahwasanya kita telah membaca maulid diba. Di dalam maulid diba tersebut banyak daripada riwayat-riwayat yang menjelaskan sirah kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ dijelaskan bagaimana budi pekertinya Nabi, akhlaknya Nabi. Dijelaskan bagaimana sejak Nabi Muhammad dilahirkan sampai Nabi Muhammad wafat. Fajazakumullahu khairan jazak. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih, khususnya bagi Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, yang dimana beliau menyusun daripada maulid diba, yang dimana kita tidak bisa mungkin membaca sirah seluruhnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita bersyukur dengan adanya para ulama kita, para aulia kita, yang dimana mereka meringkas daripada maulidnya Nabi, sehingga itu bisa kita baca istiqomah. Dan duduknya kita di tempat yang penuh mubarakah ini merupakan warisannya Nabi Muhammad SAW. Karena apa yang kita lakukan saat ini sama hal yang dilakukan pada
Sama halnya yang dilakukan oleh orang-orang daripada kaum Ansor, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad sedang di Mekah, beliau berdakwah di Mekah, itu betapa cinta dan rindunya kaum Ansor, kaum Muhajirin dan Ansor di kota Madinah yang ingin berjumpa dengan Nabi. Setiap ada sahabat yang mendatangi Nabi Muhammad berada di kota Mekah, ketika dia pulang seluruhnya, banyak di antara mereka yang bertanya-tanya, bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Bagaimana sih Nabi Muhammad itu, cara bicaranya, akhlaknya, senyumnya bagaimana sih? Kenapa saya bilang sama halnya seperti mereka? Karena orang-orang yang ingin mendengar ceritanya Nabi Muhammad duduk di tempat ini. Orang-orang yang ingin mendengar sirahnya Nabi Muhammad duduk di tempat ini. Makanya ini merupakan warisannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak mewarisi harta, pangkat, kedudukan, emas, permata, perak, rupiah, dolar. Bukan itu warisannya Nabi. Warisannya Nabi Muhammad SAW adalah ilmu, amal, ikhlas, khauf, wara', zuhud, khasyah, qana'ah, istiqamah, Al-Quran, sunnah. Itu merupakan warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan kita duduk di tempat yang penuh mubarakah ini untuk mendapatkan warisannya Nabi. Setelah kita menerima warisannya Nabi, adakah warisan yang lebih mulia, yang lebih bermanfaat setelah kita menerima daripada warisannya Nabi Muhammad? Sebentar tadi kita telah membaca sirahnya Nabi, kehidupannya Nabi. Mari kita kembali ke belakang. Bagaimana sih suka duka perjuangannya Nabi Muhammad, Islam itu bisa sampai kepada kita? Kita harus lihat, kita harus baca sirahnya Nabi. Agar apa? Agar tumbuh benih-benih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Nabi Muhammad, kita bisa sayang Nabi Muhammad, toh kita kosong dan gersang tentang sejarahnya Nabi? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Anfal ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana suka duka perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yankuruna bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita agar kita bisa mempelajari tentang suka duka perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Tatkala mereka berbuat makar kepadamu duhai Nabi, tatkala mereka berbuat makar kepadamu duhai Rasul. Siapa yang berbuat makar? Alladzina kafaru, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka dengan dakwahnya Nabi, orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Untuk apa mereka berbuat makar kepada Nabi Muhammad? Sebab apa mereka berbuat makar kepada Nabi Muhammad? Liyuthbituka, untuk membungkam dakwahnya Nabi Muhammad. Au yaqtuluka, atau untuk membunuh Nabi Muhammad. Au yukhrijuka, atau untuk mengeluarkan Nabi Muhammad daripada kampung halamannya. Wa yamkuruna, dan mereka telah berbuat makar kepada Nabi. Wa yamkurullah, dan pasti Allah akan balas daripada makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan sesungguhnya Allah lah sebaik-baiknya pemberi balasan bagi makar orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin wa zumratus shalihin rahimakumullah. Mari kita kembali ke sejarah. Mari kita kembali ke belakang, bagaimana orang-orang kafir membungkam, ingin membunuh Nabi, ingin mengeluarkan Nabi Muhammad SAW daripada kampung halamannya. Yang pertama yang mereka lakukan tadi dijelaskan dalam ayat apa? Ingin membungkam dakwahnya Nabi Muhammad. Yang kedua, ingin membunuh Nabi Muhammad. Yang ketiga, ingin mengeluarkan Nabi Muhammad daripada kampung halamannya. Yang pertama kita bahas, membungkam dakwahnya Nabi. Apa yang mereka lakukan? Kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah, bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad SAW? Yang pertama mereka lakukan, ingin membungkam dakwahnya Nabi, mereka caci maki Nabi Muhammad SAW. Mereka caci kita punya Nabi, mereka hina. Dimanapun Nabi Muhammad berada, di pasar, di jalan, di Ka'bah, bahkan di rumahnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad dicaci maki. Istrinya Abu Lahab itu setiap paginya selalu menggedor rumahnya Nabi Muhammad SAW. Diketok rumahnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Ketika Nabi Muhammad membuka pintu, disemprot kita punya Nabi.
dicaci maki, dihina, dimaki Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW setiap paginya selalu sarapan cacian dan makian oleh orang-orang kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk membungkam dakwahnya Nabi, agar Nabi Muhammad jatuh mental, tidak melanjutkan daripada perjuangannya Nabi Muhammad. Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi Muhammad bungkam dengan cacian? Apakah Nabi Muhammad diam? Apakah hatinya Nabi Muhammad tergoyahkan, tak mau berdakwah lagi? La wallah, justru Nabi Muhammad semakin dicaci, semakin Nabi Muhammad bersemangat menyampaikan kebenaran. Semakin dihina, Nabi Muhammad SAW semakin besar hatinya untuk menyampaikan ahadun ahad. Seharusnya ini menjadi contoh bagi kita sebagai umatnya Nabi. Kalau kita ingin berdakwah, dan mesti dipahami, kewajiban dakwah bukan kewajiban hanya untuk para ulama, kiai, habaib, ustadz saja, bukan. Kewajiban dakwah itu kewajiban bagi seluruh kaum muslimin sesuai dengan profesi dan keilmuan mereka masing-masing. Apabila kita telah berdakwah, kita pasti akan dicaci maki, pasti akan dihina, pasti. Karena itu menjadi sunnatul dakwah. Itu sudah menjadi keputusannya dakwah. Jangan ketika kita berdakwah dicaci maki, dihina, terus kita tidak mau dakwah lagi. Contoh Nabi Muhammad SAW. Jangan jadikan cacian dan makian tersebut sebagai air yang memadamkan semangat juang kita untuk menyebarkan Islam. Akan tetapi jadikan cacian dan makian tersebut sebagai api yang justru membakar semangat juang kita untuk menyampaikan kebenaran. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah. Orang-orang kafir Quraisy gagal pada saat itu. Mereka kalah pada saat itu. Ingin membungkam dakwahnya Nabi justru dengan cacian makian, Nabi Muhammad justru malah makin semangat dengan dakwahnya. Maka mereka melakukan makar yang kedua. Makar yang kedua apa? Mereka memfitnah Nabi Muhammad SAW. Segala macam bentuk fitnah mereka sandarkan kepada Nabi Muhammad. Dikatakan Nabi Muhammad SAW itu adalah tukang sihir. Nabi Muhammad itu adalah orang gila. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memecah belah keluarga mereka. Nabi Muhammad adalah orang yang memecah belah bangsa dan negara mereka. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW cerdas. IQ-nya Nabi Muhammad tinggi. Nabi Muhammad menjawab fitnah hanya sekedarnya saja. Akan tetapi dakwah terus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Dakwah terus andaikan Nabi Muhammad SAW sibuk menjawab, mengklarifikasi fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, pasti dakwah tidak akan bisa jalan. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka yang ketiga mereka lakukan apa? Mereka sudah mencaci maki Nabi, gagal. Memfitnah Nabi, gagal. Yang ketiga apa mereka lakukan? Mereka menteror Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka tidak berani menteror fisiknya Nabi, karena Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh pamannya Abu Talib, yang dimana Abu Talib pamannya Nabi Muhammad SAW mengumpulkan daripada gobilah suku-suku Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu Nabi Muhammad, tidak berani menteror Nabi Muhammad SAW secara fisik. Akan tetapi mereka paham bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat sayang dan cinta dengan sahabat-sahabatnya, sangat sayang dan cinta pada pengikut-pengikutnya. Sehingga mereka tidak menteror Nabi Muhammad, tidak menyiksa fisiknya Nabi. Akan tetapi pengikutnya Nabi Muhammad yang disiksa oleh mereka. Sayyidina Bilal bin Rabah dikeluarkan dari rumahnya, diseret-seret, dipukul-pukul, diinjak-injak, dibanting, dicambuk. Agar apa? Agar Sayyidina Bilal bin Rabah keluar dari agamanya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi apa yang keluar dari lisannya Sayyidina Bilal? Ahadun ahad. Ahad. Allah itu tunggal, Allah itu satu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya, Sayyidina Bilal itu merupakan seorang budak. Sayyidina Bilal itu orang yang miskin akan dunia. Sayyidina Bilal tidak memiliki dunia. Akan tetapi Sayyidina Bilal tidak miskin keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bilal tidak miskin keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Habbab ibn al-Arad, salah seorang sahabatnya Nabi Muhammad SAW, dipaksa dikeluarkan dari rumahnya, disiksa, dikeluarkan dari rumahnya, disiksa.
Kemudian dipukuli. Agar apa? Agar keluar dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Disiksa. Ketika dia menolak, kemudian orang kafir Quraisy, salah seorang majikannya Habbab ibn al-Arad, mengambil besi panas, ditrisna kepalanya Habbab ibn al-Arad. Salah seorang sahabatnya Nabi yang bernama Zulairah, seorang wanita, dipaksa keluar daripada ajarannya Nabi Muhammad. Ketika dia menolak, dicongkel kedua matanya, dibuat buta. Tidak cuma sampai di situ. Ammar bin Yasir, yang dimana Rasul SAW mengatakan, barang siapa yang mengganggu Ammar, maka sama halnya dia menggangguku, kata Nabi Muhammad SAW. Itu Ammar bin Yasir diikat di tengah-tengah padang pasir, dicambuk, dipukul, dipaksa keluar daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ketika dia menolak, itu ibu dan bapaknya diseret-seret di depannya Ammar bin Yasir, dipukuli, dicambuk, diinjak-injak, ditendang ibunya dan abahnya Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir ketika melihat keadaan kedua orang tuanya diperlakukan sampai sedemikian rupa, Sayyidina Ammar bin Yasir menangis. Tidak tahan Sayyidina Ammar bin Yasir. Kemudian sang ibunya Ammar bin Yasir yang sudah tua rentah, yang bernama Sayyidah Sumayyah, yang sudah dalam keadaan lebam-lebam, berlumuran darah, ketika melihat anaknya menangis, sang ibu takut goyah imannya Ammar bin Yasir. Sang ibu takut goncang imannya Ammar bin Yasir. Sang ibu takut Ammar bin Yasir keluar daripada ajarannya Nabi Muhammad. Seraya sang ibu mengatakan, ya apa? Ya Ammar, duhai anakku Ammar, walaupun ibu harus mati di sini, wallahi ibu tidak akan pernah ridho engkau keluar daripada ajarannya kekasihku Muhammad. Kemudian pada saat itu apa? Abu Jahal marah besar ketika mendengar Sumayyah mengatakan seperti itu kepada ibunya Ammar bin Yasir. Marah Abu Jahal. Ditendang ibunya Ammar bin Yasir sampai terpelanting, dipukuli, dicambuk, dibanting ibunya Ammar bin Yasir sampai puncak daripada kemarahannya Abu Jahal. Abu Jahal ambil tombak. Apa yang dia lakukan? Maaf hadirin. Dicucuk kemaluannya ibunya Ammar bin Yasir tembus sampai pinggang. Dibunuh. Ibunya Ammar bin Yasir dibunuh, ayahnya dibunuh. Agar apa? Agar Ammar bin Yasir keluar dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata kita teliti, umatnya Nabi Muhammad SAW yang pertama kali mati syahid adalah Sayyidah Sumayyah, seorang wanita tua renta yang tak berdaya. Bukan seorang pemuda yang gagah berani. Seharusnya ini menjadi cambuk bagi kita sebagai pemuda-pemudi Islam. Seharusnya ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai pemuda-pemudi Islam. Andaikan Sayyidah Sumayyah berani mengorbankan jiwanya, raganya, nyawanya sekalipun untuk mempertahankan keyakinannya, justru kita sebagai pemuda-pemudi Islam, justru kita sebagai laki-laki harus lebih tekun, harus lebih berani di dalam menyampaikan kebenaran agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibungkam sehingga Rasulullah SAW bingung. Nabi Muhammad SAW pada saat itu sempat dakwah dihentikan, diistirahatkan oleh Nabi Muhammad. Singkat cerita, pada saat itu langsung Rasulullah SAW mencari informasi bahwasanya di mana para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, di mana sahabat-sahabatnya bisa untuk berhijrah sampai kepada negeri Habasyah, yang di mana Raja Habasyah, yang di mana beliau itu sangat beliau sangat menghargai, sehingga para sahabat kurang lebih sekitar 80 orang yang hijrah ke kota Habasyah. Kalau sekarang itu kota Ethiopia. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah sangat luar biasa hadirin, sangat luar biasa. Itu yang harus kita contoh, junjungan kita, sang kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Sedikit terakhir,
Jam berapa? Habis sudah. Sedikit terakhir saya tambah. Duduknya kita tadi bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirnya kita tadi memuji dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tadi Habib Muhammad sempat menyinggung bahwasanya orang-orang yang di luar kita akan kalau kita bersolawat memuji nama Nabi Muhammad SAW yang berlebih-lebihan itu syirik. Itu memuji Nabi Muhammad SAW itu seakan-akan menuhankan Nabi Muhammad. La wallah. Justru kita walaupun setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap detik kita memuji nama Nabi Muhammad SAW, itu tidak akan pernah bisa berlebihan di dalam memuji Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Allah telah memuji Nabi Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kurang apalah arti daripada pujian kita, karena Allah sang pemilik alam semesta ini telah memuji sang kekasih Nabi Muhammad SAW. Salawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallim taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah mengikut sertakan zatnya yang maha mulia, yang maha agung, yang maha perkasa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat, Allah katakan, aqimus shalah ya abdi, dirikan sholat duhai hamba-hambaku, ita'uz zakah, bayarlah zakat, saumur Ramadan, puasalah kalian di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan hajilah kalian bagi yang mampu. Tapi khusus buat ibadah salawat kepada Nabi Muhammad, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya, Allah sendiri yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha, sesungguhnya aku, kata Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aku dan para malaikatku bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka perkara apa, maksiat apa, lisan yang apa yang kita lakukan sehingga membuat lidah ini susah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Muntahasul dikatakan bahwasanya di dalam haditsul qudsi, laulaka ya Muhammad wa ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena kekasihku duhai Muhammad, kalau bukan karena kekasihku Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan dunia ini serta isinya. Kalau bukan karena kekasihku Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan dunia ini serta isinya. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad SAW mendengar daripada hadis qudsi tersebut, Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, ya Allah, andaikan dunia ini engkau ciptakan untukku, lantas aku ini untuk siapa? Kata Nabi Muhammad. Andaikan dunia ini engkau ciptakan untukku, duhai Allah, lantas aku ini untuk siapa? Kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah pun mengatakan, wa antali ya Muhammad. Engkau aku ciptakan hanya untukku, duhai kekasihku Muhammad. Maksudnya apa? Walaupun seluruh alam jagat raya ini, seluruh manusia dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat, semuanya manusia tidak ada taat-taatnya sama Allah. Semua manusia semua bermaksiat kepada Allah. Semua manusia berbuat maksiat, munkarat, sayyi'at, dhalalat, mukhallafat. Semua manusia tidak pernah tunduk kepada Allah. Cukup penghibur Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, engkau ciptakan dunia ini untukku dan aku untukmu. Kemudian Allah pun bertanya kepada Nabi Muhammad, duhai Muhammad, andaikan aku ciptakan dunia ini untukmu dan engkau untukku, lantas, kata Allah, aku ini untuk siapa, duhai Muhammad? Aku ini untuk siapa, duhai Muhammad? Sakata Rasulullah, terdiam Nabi Muhammad SAW. Ta'zim dir Rabb. Nabi Muhammad menjaga adab di hadapan sang Rabb, sang Tuhannya. Kemudian Allah pun mengatakan, wa ana liman yusalli ala habibi Muhammad. Dan aku selalu ada untuk orang-orang yang selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya sekarang, Allah sekarang lagi ngapain? Allah sekarang sedang menghitung pahala-pahala kalian yang sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap kepada Allah, semoga dengan duduknya kita di tempat yang penuh barakah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan daripada semua hajat-hajat kita. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang penuh barakah ini, Allah ampuni daripada seluruh dosa-dosa kita. Allah ampuni daripada seluruh dosa-dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia.
dunia. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang penuh barakah ini, Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan hidayah, dengan pandangan inayah. Tidaklah kita berdiri daripada perkumpulan ini melainkan Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan di sisinya. Semoga dengan duduknya kita di tempat yang penuh barakah ini, Allah akan dudukkan kita bersama Nabi Muhammad. Allah akan dudukkan kita bersama Nabi Muhammad. Allah akan dudukkan kita bersama Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala